Selamat pagi Sobat IT. Kok kayaknya lemes? Suaranya harus lebih keras seperti Mbak Cantik tadi. Selamat pagi Sobat IT. Oke, perkenalkan nama saya Ari Pratiwi. Saya wakil dari, sebenarnya bukan wakil sih, ini merepresentasikan 4Digit bidang 3 bagian teknologi adoption. Kebetulan ketua dan wakilnya sedang meeting, jadi saya coba bantu untuk share some stories lah ya, real stories. Ya, kalau dilihat saya pakai kaos Wonder gitu ya, karena saya dari BNI, saya di Division Head IT Strategi dan Arsitektur di BNI. Sebelum memulai acara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi seluruh sponsor, pembawa materi, dan tentunya rekan-rekan semua Sobat IT yang hadir di acara hari ini. Sudah 5 tahun, 5 kali acara ini dilakukan. Sekali lagi terima kasih banyak. Okay. Kenapa saya bawa Cloud Native DevSecOps dengan konteks Wonder gitu ya. Wonder itu salah satu aplikasi mobile banking BNI yang terbaru. Kita memang kalau saya lihat perjalanannya ya, kita itu kalau di enterprise selalu melihat bahwa teknologi yang baru, teknologi cloud itu banyak benefitnya. Menggunakan DevSecOps juga banyak benefitnya gitu ya. Tapi kalau di enterprise kita harus mikir gitu, kira-kira perubahan ini tepat atau enggak? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hananto bahwa apa sih bisnis benefitnya gitu kan terhadap tadi keuntungan teknologi yang ada. Jangan sampai kita mengadopsi salah satu gitu ya, tapi akhirnya tidak mendapatkan the whole benefit atau maksimum benefit yang bisa kita terima. DevSecOps itu salah satu metode dari SDLC. Saya nggak pernah bilang bahwa that's the only way to do things. Tergantung dari aplikasinya. Karena kita sekarang dalam konteks DevOps gitu ya. Dan saya harus tambahkan SecOps gitu, DevSecOps. Saya coba ceritakan case yang seperti apa gitu ya, yang memang tepat untuk case ini. DevSecOps sendiri is a combination antara DevOps dan Lean gitu ya, Agile gitu ya, Agile dan Lean. Dan dari situ kita juga memasukkan unsur development proses dalam waktu yang relatif lebih singkat, dan kita juga bisa mampu mendeploy ini juga relatively lebih singkat gitu ya. Dan ini semua akan tergantung atas tentunya backlog bisnis apa yang mau kita capai. Cloud sendiri itu tidak bisa dipungkiri juga memberikan keuntungan yang cukup besar gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan itu mampu menyediakan hardware, infrastruktur langsung di depan. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga perlu untuk memaksimalkan atas investasi kita. Nah, cloud itu memungkinkan kita melakukan itu. Kita bisa scale up tergantung dari kebutuhan, kita bisa scale down kalau bisnis lagi nggak bagus gitu ya, atau bahkan very spesifik ke function-function tertentu gitu. Dan kita tetap bisa serve the best ke market gitu ya. Ya, mungkin saya kasih beberapa background. Kalau tadi pakai Gartner, Mas Ananta, saya ambil IDC ini lumayan menarik karena kebetulan saya dapat presentasinya tuh 2 minggu yang lalu atau minggu lalu kayaknya, saya udah agak-agak lupa waktu. Kelihatan Pak ternyata. Jadi kalau dilihat nih ya, bank di Asia itu paling besar 36%. Itu aplikasi baru yang dideploy di cloud itu sekitar 21 sampai 30% dari total aplikasi. Sementara bank di Indonesia yang 40% itu baru 11 sampai 20%. Jadi memang belum banyak. Tapi saya rasa dengan masuknya beberapa cloud provider yang
juga memiliki data center di Indonesia, dan juga sudah mulai masuk bahwa kita jalanin DevSecOps tanpa cloud kayaknya nggak mungkin gitu kan. Jadi ini mulai banyak adoptionnya. Dan kita berharap memang di 2 tahun ke depan kalau dilihat Indonesia, bank di Indonesia itu kita harapkan di 20-30% aplikasi kita berada di cloud. Dan kalau dilihat gitu ya, preferred workload-nya apa? Jadi kalau di private cloud atau hybrid cloud itu memang merupakan preferred strategy. Jadi kalau kayak saya gitu mostly sih private cloud gitu ya. Either private cloud-nya ditaruh di cloud on premise atau private cloud-nya saya taruh di off premise. Itu pilihan. Makanya di sini sebutnya sebagai hybrid cloud. Dan kita juga bisa menjaga bahwa data-data yang memang harus kami jaga kita bisa taruh di areal di Indonesia maupun di on-premise kita. Sementara public cloud itu juga banyak yang pakai gitu ya. Mostly di areal data. Datanya apa? Data agregat, jadi data yang memang sifatnya bebas gitu Mas. Domi itu data science, pasti juga pakai data dari luar gitu ya, nggak cuma data internal, dipadukan sehingga kita bisa mendapatkan insight yang baik. Makanya beberapa data itu kita lakukan di public cloud. Tentunya bukan spesifik data individual information, tapi berupa agregat yang kita bisa mendapatkan insight-nya dari sana. Security in general bebas gitu ya, dan saya termasuk salah satu BNI, salah satu pengguna cloud security service, sehingga kita juga bisa dapat pelajaran dari negara lain gitu ya, sehingga kita juga bisa prevent dengan lebih baik. Pemanfaatan cloud native gitu, di enterprise sangat-sangat common gitu ya, kita punya yang namanya monolithic arsitektur. Saya ingat banget ngobrol sama Pak Hananta 2 tahun yang lalu ya Pak ya, Pak saya mau ngembangin DevSecOps yang bener gitu di BNI gitu kan. Cuman memang nggak semua aplikasi itu, apalagi enterprise ya, saya nggak beri cerita startup yang memang dari awal udah cloud native gitu ya. Kalau enterprise itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang monolit, dan memang harus seperti itu gitu. Saya tadi bilang ya nggak selalu satu metode itu terbaik untuk semua, jadi kita memang mesti milih. Jadi memang kalau dilihat, kalau kita memang mau implement DevSecOps dari proses yang di depan sampai ke belakang, testing yang selalu continuous, maka aplikasi yang berbasis monolit itu susah gitu. Meskipun salah satu metode atau ajakan ya, kalau saya ingat sekitar 5 tahun yang lalu waktu saya di teknologi company, udah monolitnya taruh aja di microservice, tapi still monolit gitu kan. Dan kita nggak bisa dengan mudah memindahkan workload seperti yang kita harapkan dengan kelebihan itu. Jadi memang kita siapin arsitekturnya yang sifatnya microservice arsitektur. Secara pengembangan, karena tadi dalam kasus Wonder, market itu berubah-ubah gitu. Kita ngelihat bank lain seperti apa, kita lihat fintech seperti apa, startup ngelakuin apa, sehingga kita perlu agility untuk bisa menentukan mana yang kita kerjain duluan, function apa yang bisa kita jalanin duluan. Dan tentunya kalau menggunakan konsep yang lama gitu ya, yang ada di BNI pada waktu itu, akan susah gitu kita melakukan itu. Akhirnya time to marketnya berat, dan kita akhirnya memutuskan memang kita siapkan arsitektur microservice dengan metode kerja DevSecOps. Kita punya klub tim di Sarinah gitu ya, yang memang ngejalanin semua proses ini end to end. Pembentukan culture itu nggak sederhana. Jadi memang kalau kasusnya BNI kita mengundang konsultan
sehingga culture-nya itu terbentuk dengan mendevelop aplikasi itu sendiri. Dan untuk kasus Wonder, kita itu mulai program, mulai coding itu sometimes di bulan Agustus atau Juli tahun lalu, dan kita sudah bisa keluarkan betanya di November. Jadi kira-kira mungkin mereka jalanin 2 sprint kali ya, gitu ya. Di November kita udah keluar beta, kita lihat hasilnya, dan terakhir kita rilis kemarin di bulan Juli. Less than a year kita buat aplikasi Wonder yang kalau teman-teman sobat IT bisa install, is make a different experience gitu ya dari teknologi. Dan seperti saya cerita, memang karena kita lakukan ini semua terintegrasi gitu antara business users, developments gitu ya, dan teman-teman security, kita bisa mempersingkat waktu. Cukup signifikan sih buat kami yang biasanya feature based gitu, berat sekali. Kemarin dengan Wonder kita kerja keras, memang benar kerja keras, cuman dengan function yang seperti itu, dengan experience seperti itu, kita merasa bahwa kecepatan development kita 3 kali lebih cepat. Dan di saat saya pakai yang beta version, itu kan saya udah pakai tuh bulan November ya, nggak semua pegawai dapat sih, jadi mulai dari yang high level dulu, terus habis itu baru ke pegawai gitu ya, along the way dari November all the way to March gitu ya, itu mulai didaftarin satu-satu, boleh pakai beta. Dan itu smooth gitu, karena modul yang dapat feedback langsung dari klien, dari kita pengguna gitu ya, itu bisa langsung di fix, dibenarkan, dan langsung kita deploy gitu perbaikannya, all the way sampai final produknya. Jadi memang pengalaman saya sendiri juga ini menunjukkan bahwa dengan konsep DevSecOps yang dikerjakan dengan baik, dengan infrastruktur yang baik, itu kita basically zero downtime. Dan yang terakhir, ini common di enterprises, saya rasa gitu ya, testing security biasanya dilakukan terakhir. Kalau kita pakai waterfall, itu udah develop aplikasinya gitu ya, kalaupun ada tools untuk checking security ya, source security gitu ya, security holes ada apa enggak, ada juga sih toolsnya, tapi biasanya at the end baru kita lakukan testing. Kalau langsung bener sih enak gitu ya, terus seringkali kita mesti get back, kita rapiin, mungkin ada call-call yang terbuka, port yang nggak necessary gitu, nggak ketangkep dengan tools. Dan dengan DevSecOps, seluruh proses discussion itu dilakukan di depan. Jadi teman-teman security highly involved di aplikasi Wonder kami. Dan ini adalah salah satu deployment strategi kami gitu, yang membuat zero downtime dengan fitur-fitur yang baru. Jadi memang kita buat traffic, dibuat dulu ke salah satu DC gitu ya, dia jalanin, terus habis itu kita bikin sistem yang baru di sebelahnya, terus habis itu kita mulai shifting sebagian-sebagian. Jadi relatively kita lihatnya ini sangat-sangat berguna gitu ya buat kami, dengan zero disruption gitu, atas customer experience-nya. Next-nya, karena saya di bagian IT strategy and arsitektur, jadi kita udah mulai mikir, oke, next-nya mau apa gitu. Jadi memang karena di aplikasi ini kita banyak sekali melakukan injection data gitu ya, untuk bisa dapat data feeder, maka next step-nya buat kami adalah bagaimana membuat aplikasi kami ini juga bisa mengutilize AI more gitu ya. Nggak cuman sekedar berdasarkan data after the fact, tapi really based on feeder-feeder yang memang sudah kami tanam di aplikasi kita untuk smoothen and personalize experience dari nasabah. Tentunya dengan GenAI kita juga lagi explore pengcoding menggunakan GenAI, meskipun kita juga sudah di remind gitu ya, jangan sampai GenAI ini kalau kita bikin coding sendiri mungkin cuma 5 baris, 10 baris,
terlalu exaggerated ya Pak. Ya udahlah 20 baris gitu ya. Ternyata dengan Gen AI jadinya banyak banget gitu. Juga jangan sampai kayak gitu kan. Jadi memang selain ethics juga teman-teman juga, apalagi ini sobat IT yang jago-jago develop beda dengan saya gitu ya, pasti akan melihat apakah codingannya efektif atau tidak dan seterusnya. So dengan ini summary-nya. Jadi untuk BNI Wonder kita menggabungkan prinsip-prinsip cloud native dan DevSecOps memberikan pendekatan yang kuat dan efisien untuk pengembangan dan operasi perangkat lunak kami. Cloud native menawarkan infrastruktur yang fleksibel and scalable, sementara DevSecOps memastikan bahwa keamanan, otomasi, dan kolaborasi diintegrasikan di setiap tahap. Bersama dengan keduanya, memungkinkan organisasi mampu mengembangkan dan mendeploy serta mengelola aplikasi dengan kecepatan, efisiensi, dan keamanan yang optimal. So, this is my presentation. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Ibu Ari Pratiwi, terima kasih banyak untuk keynote sessionnya. Izin Bu, sebagai rasa terima kasih kami karena Ibu sudah berkenan hadir di sini, kami akan memberikan plakat. Jadi berkenan Pak Hananto untuk bisa memberikan plakat kepada Ibu Ari Pratiwi. Terima kasih Ibu dan selamat untuk super apps yang terbaru ya Bu dari Bank BNI Wonder. Oke baik, silakan kita serahkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Ibu Ari Pratiwi sudah mau berkenan sharing sama seluruh sobat IT yang hadir di sini. Baik, kita berikan tepuk tangan, boleh berada di tengah Ibu Ari dan juga Pak Hananto. Foto dulu. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hananto, Bu Ari.